Ada gereja mengambil jemaat dari gereja lain. Welcome to Church Case. Mungkin udah permasalahan secara umum ya teman-teman ya. Apalagi mungkin ada beberapa orang atau mungkin di sosmed ngomongin tentang hal ini juga. Tetapi saya bukan membela gereja A, B, dan C, tetapi mari kita lihat secara objektif ya. Karena apakah ada gereja yang mungkin dia mengambil jemaat orang lain? Mungkin ada ya. Mungkin ada dan saya pun juga pernah dengar itu bisa ada. Nah, tetapi jangan sampai kita langsung menjudge bahwa seluruh gereja itu seperti itu. Karena siapa tahu nih, jikalau memang jemaat itu memang suka dengan gereja itu, ya kita nggak bisa melarangnya gitu loh. Kayak contoh misalnya saya punya jemaat gitu ya. Kalau misalnya jemaat saya itu dia suka dengan gereja lain, misalnya di gereja lain itu fasilitasnya lebih bagus, mungkin komunitasnya lebih baik, dan ketika dia pindah, saya tidak bisa mempersalahkan gereja yang dimasukin oleh jemaatnya saya gitu loh. Karena apa? Karena seharusnya saya yang harus mengkoreksi diri. Ketika ada orang pindah, maka sebagai pendeta atau sebagai gembala, kita harus mengkoreksi diri kita dulu. Apa yang salah dengan saya? Apakah karena memang saya nggak perhatiin dia, atau mungkin karena pengajaran yang saya lakukan itu kayaknya itu aja. Misalnya kayak khotbahnya itu aja. Memang khotbahnya Yesus, tetapi kayaknya selalu bicara tentang salib, 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 salib. Ya ini maksudnya gue tahu gitu loh, gue tahu tentang salib, tetapi ada kan topik-topik yang lain. Misalnya bagaimana cara menjaga kekudusan di kantor, menjaga kekudusan ketika ada cobaan, misalnya ada godaan dari setan bagaimana, itu kan ada begitu banyak yang bisa kita bahas. Tetapi itu mulu yang dibahas. Bahkan sampai cara-caranya pun masih cara-cara yang kuno gitu loh. Sehingga apa? Dia bisa pindah gereja. Nah, jadi sebelum kita mengatakan, wah dia itu mencuri jemaat saya, wah itu dia begini, kita harus mengoreksi diri kita dulu. Apakah orang-orang ini atau jemaat di gerejamu itu pindah itu karena memang mereka tidak setia kepadamu atau mereka tidak suka kepadamu atau memang sistemnya yang harus diubah di dalam gerejamu dulu. Karena kalau misalnya mungkin kita sudah membuat sistem yang bagus, pengajarannya bagus, terus juga dengan caranya komunitasnya juga bagus, dan tiba-tiba ada yang pindah, jangan pernah mempersalahkan dirimu juga, gitu loh. Ya kita lihatlah Tuhan Yesus itu udah sempurna banget dalam mengembalakan, dalam dia memberikan contoh dalam kehidupan kita semua. Tapi toh juga sekelas Tuhan Yesus aja, Allah segala Allah, masih ada satu yang akhirnya meninggalkan dia namanya Yudas Iskariot. Masih ada loh. Nah apalagi kita, ya bukan gembala agung, kita ini gembala kecil. Dan pada saat Tuhan Yesus pun ditinggalkan oleh murid-muridnya yang lain, ya kalau misalnya teman-teman baca sungguh-sungguh di Alkitab, Tuhan Yesus itu nggak punya cuma 12, 12 itu adalah rasulnya. Tetapi murid-murid itu ada banyak. Tuhan aja pernah mengutus 70 murid. Kalau teman-teman baca di dalam Yohanes, ketika Tuhan Yesus mengajarkan khusus untuk murid-murid, murid-murid itu nggak tahan tentang pewahyuan yang luar biasa itu. Sehingga apa? Banyak di antara mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi respon Tuhan Yesus bagaimana? Ketika Tuhan Yesus ditinggalin, dia sama sekali tidak sedih, dia tidak menangis, atau mungkin dia ngemis-ngemis. Justru dia ngomong kepada 12 rasulnya itu, apakah kamu tidak mau pergi juga? Wibawanya sangat luar biasa sekali Tuhan Yesus itu. Sekeren apa dia itu? Keren banget. Dia ditinggalin oleh ratusan orang, tapi dia tetap kokoh, bahkan sampai dia bilang kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, sama juga kalau seandainya kamu ditinggalin oleh misalnya jemaatmu atau domba, ya ini saya bilang jemaatmu atau domba, ya memang jemaat atau domba itu punya Tuhan ya, tetapi dalam konteks ini teman-teman pasti mengerti ya. Kalau saya bilang jemaat saya, ya ini maksudnya di gereja saya gitu loh, bukannya jemaat ini punya saya yang berkuasa, saya jadi Tuhannya, bukan. Tapi ini maksudnya jemaat, dia bergereja di gereja yang saya gembalakan, itu ya maksudnya. Nah kalau misalnya dia pindah, saya kan koreksi diri saya dulu. Kenapa dia pindah? Apa karena
sistem saya atau cara saya mengembalakan atau cara saya pengajaran. Kalau itu semua sudah saya koreksi dan memang orang ini memang mau pindah, saya tidak akan menuduh diri saya sendiri. Sedih ada nggak? Sedih pasti ada. Kangen ada nggak? Pasti iya. Tapi saya harus tetap buka mata bahwa setiap orang itu bisa pergi dan bisa datang. Mau itu teman dekat saya, mau itu mungkin keluarga saya sendiri. Saya harus tetap buka mata, saya harus melayani mereka yang ada di gereja saya. Jangan karena ada 1-2 orang pergi, lalu kamu merana, sehingga apa? Sehingga ada jemaat yang lain di dalam gerejamu. Mereka tidak terurus cuma karena 1-2 orang pergi. Jadi jangan sampai kita juga ribut-ribut. Wah, dia mah begini mah karena ditarik nih sama di gereja ini nih. Jangan nuduh sana dulu. Kalaupun misalnya gereja di sana misalnya, kalau memang mereka tarik di situ, mereka tarik jemaatmu, justru kamu harus meningkatkan kualitasmu. Baik itu mungkin kerohaniannya, mungkin itu dalam fasilitasnya, mungkin bagaimana cara kamu melobi atau mengurus setiap keperluan jemaat. Itu perlu. Jadi jangan langsung tuding, wah gereja ini nggak benar, gereja ini cuma curi domba dan lain sebagainya. Lah kalau dombanya yang mau bagaimana? Nah, ayo gimana? Kalau dombanya yang datang ke rumput gereja orang lain bagaimana? Bukankah bukan berarti gembala itu yang mencuri domba, tetapi domba itu yang mencuri rumput dari gembala itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa ya suka-suka mereka, mereka mau di gereja mana. Justru supaya bagaimana cara mereka tertanam, ya kamu harus meningkatkan diri. Jangan hanya melemahkan diri, apalagi sampai menuding gereja lain curi domba. Kalau misalnya gereja lain memang curi domba, ya kita tingkatkan kualitas, kita tunjukin. Kalau memang kamu berada di jalan Tuhan, kalau memang tahu bahwa Tuhan itu menyertaimu, ada waktunya nanti kamu akan diangkat oleh Tuhan. Nah, kalau diangkat oleh Tuhan, itu tidak perlu waktunya kita. Cukup kita menunggu waktunya Tuhan. Tuhan tidak perlu dibantu untuk mengangkat diri kita kapan waktunya. Asal kita taat sama dia. Akan ada waktunya, boom. Kamu akan bisa merasakan bagaimana kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupanmu. Asal satu, kamu taat. Nah, kamu perbaiki diri. Kamu perbaiki gerejamu. Sampai nanti orang bisa melihat gerejanya ini bagus. Karena apa? Karena saya dibina dengan baik. Pengajarannya juga bagus. Saya akhirnya ditolong. Dulu saya ini orang yang suka ngerokok. Dulu saya ini orang yang suka pakai narkoba. Saya dulu suka banget main perempuan. Tapi karena di gereja ini saya bisa berubah. Karena fungsi gereja itu adalah punya kehidupan yang berubah dari dosa menjadi kepada Kristus. Itu intinya. Jadi tidak perlu kita debat-debat sana, debat sini. Kalau ada orang mau curi domba, ya sudahlah. Yang penting kalau kita punya kualitas, nggak perlu takut. Itu juga nanti orang akan datang lagi. Amin. Thank you. God bless you.